Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam. Grid semua. Selamat malam semua peserta. Terima kasih telah bergabung bersama YouGrid. Dalam webinar hari ini dengan tema Blue Zim, insya Allah. Perkenalkan nama saya dengan Tanto. Saya dari tim manajemen Indonesia. Saya akan menjadi admin untuk acara ini. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan tim kami yang luar biasa yang telah bekerja keras untuk menyiapkan acara ini. Dari dengan beliau Bapak Taufik Samsudin dan Bapak Husin Haikal sebagai CEO dari PT Yogrid International, serta tim dari manajemen Yogrid dengan Bapak Romi, dan juga pembicara utama kita yaitu Dr. Raden Setio Budi Prajitno. Jadi insya Allah agenda kita hari ini, Bapak-Bapak Ibu-Ibu, mencakup presentasi mendalam tentang manfaat dan keunggulan Blue Zim diikuti dengan sesi tanya jawab di mana Anda bisa mengajukan pertanyaan kepada pembicara ahli kami. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai webinar ini dan saya serahkan kepada Dr. Raden Setio Budi Prajitno untuk memulai presentasi. Insya Allah acara bisa berjalan dengan lancar. Selamat menikmati. Silakan Pak Dokter, boleh dimulai. Terima kasih, Pak Tio. Ya, sama-sama. Izin, boleh saya minta dijadikan co-host dulu sehingga saya bisa presentasi? Oh, oke. Tunggu sebentar ya, Pak. Terima kasih. Baik, Sudah, ya, Pak. sudah masuk ya. Materinya sudah bisa diterima ya. Sudah, Pak. Alhamdulillah, mantap. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam. kita semua. Salam kebajikan buat kita bersama. Bapak Ibu, pertama tentunya kita mengaturkan terima kasih kepada Yudrit yang luar biasa telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa silaturahmi. Dan dalam silaturahmi ini tentunya adalah yang paling perlu dua arah. Yang paling perlu adalah komunikasi. Yang paling perlu adalah satu diskusinya. Pada hari ini atau malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, tapi diawali dengan satu yang harus kita pikir ulang. Apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya tidak menyebutkan satu persatu ini, mohon maaf, langsung ke materi karena saking semangatnya, saking semangat untuk menyampaikan materinya. Jadi saya ingin menyampaikan pada kesempatan hari ini eh, mengenai peran Blue Zim itu sendiri. Tadi sudah disampaikan sama Pak Tio, bagaimana peran Blue Zim. Tapi saya akan batasi dulu hari ini atau malam hari ini, bagaimana peran Blue Zim ini di dalam membantu percepatan penyembuhan diabetes. Ini mungkin kalimatnya sangat kontradiktif, sangat kontroversi. Kenapa demikian? Karena umumnya di masyarakat kita selalu menyatakan bahwa diabetes itu tidak bisa disembuhkan. Sementara malam hari ini, terima kasih. Eh, Sementara malam hari ini saya akan coba atau kita diskusikan bareng-bareng, ternyata bisa disembuhkan. Bahkan yang luar biasa yang perlu kita jadi renungan bareng-bareng adalah bisa dipercepat penyembuhannya. Ini mungkin satu kata-kata yang nantinya jadi bahan buat kita diskusikan. Bagaimana peran Blue Zim dalam membantu kecepatan penyembuhan diabetes. Jadi bukan cuma sembuh, tapi cepat sembuhnya. Mudah-mudahan ini jadi dasar kita untuk diskusi nanti. Untuk itu izin saya menyampaikan, yang pertama mengenai kasus diabetes. Ini angka di dunia tinggi, ada di Cina, India, Pakistan, Amerika. Dan Indonesia tidak kalah. Ternyata Indonesia juga menduduki angka tinggi di posisi kelima. Artinya, kalau saya melihat kasus seperti ini demikian banyak di dunia maupun di Indonesia, berarti kesempatan
Sekali lagi, kesempatan buat kita sama-sama membantu pasien-pasien diabetes itu bisa sembuh, bahkan bisa cepat mendapatkan kesembuhan. Ini harus kita renungkan bareng-bareng. Di kawasan ASEAN juga hal yang sama. Indonesia menduduki urutan pertama. Di bawahnya Vietnam, Malaysia, Singapura, maupun Laos, dan negara-negara lain. Ini juga catatan penting. Betapa ekspansi yang dilakukan Eurogrid ke seluruh di global marketnya akan sangat luar biasa. Ini data di Indonesia, saya ambil data yang terakhir dan kita belum punya yang terbaru, yaitu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Riset Kesehatan Dasar 2018. Angka kesakitan diabetes bukan berkurang, bertambah. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, usia 15 tahun itu sudah diabetes tipe 2, bukan diabetes tipe 1. Kalau diabetes tipe 1 pasti anak-anak. Tapi ini 15 tahun, belum 50 tahun, belum 40 tahun sudah diabetes. Ini juga satu kesempatan buat kita. Ada yang salah, ada yang harus kita pikir ulang. Ini angkanya Bapak Ibu teman-teman sekalian, 2013 6,9 dari sampel yang dilakukan riset, dan 2018 meningkat sampai 10,9. Satu keprihatinan, tapi kita tidak bisa hanya untuk merasakan keprihatinan itu. Kita harus bangkit, kita harus bantu penyembuhan pasien-pasien diabetes. Nah, ada satu hal yang menarik Bapak Ibu teman-teman sekalian. Biasanya ketika kita bicara diabetes adalah karbohidrat, adalah gula, adalah nasi putih, adalah tepung, terutama gula. Selalu dibicarakan gula-gula-gula. Ini ada data yang kontroversi, meskipun datanya lama, 1925. Tapi di sini menunjukkan bahwa orang Jepang makan karbohidratnya itu banyak sekali. Berarti suka dengan gula. Tapi lemaknya, makanan yang mengandung lemak ya, atau mengandung kolesterol itu rendah sekali. Dan ternyata di Jepang paling rendah yang terkena diabetes. Sementara orang Amerika kebalikannya. Karbohidratnya diturunkan dengan kampanye rendah karbo, tapi lemaknya tinggi. Dan ternyata diabetes paling banyak di Amerika. Ini jadi bahan renungan buat kita. Ternyata diabetes bukan sekedar gula yang harus kita bicarakan, tapi juga bagaimana makanan yang mengandung lemak, bagaimana makanan yang mengandung kolesterol masuk dalam tubuh kita, dan ternyata menyebabkan diabetes tinggi sekali. Diabetes berhubungan dengan kolesterol. Ini gambarannya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini adalah pankreas. Yang biru ini adalah sel pita pankreasnya yang menghasilkan insulin. Mudah-mudahan kita tidak lupa semuanya. Insulin itu satu hormon dikeluarkan oleh sel beta pankreas, kemudian dialirkan melalui pembuluh darah. Ini gambar yang harus kita ingat selalu. Melibatkan pembuluh darah pankreas itu. Pankreas bisa bekerja karena ada pembuluh darah. Pankreas bisa mengeluarkan insulin karena ada pembuluh darah. Saya ingin menghubungkan Bu, minum Bu. antara kolesterol dengan pembuluh darah. Ya, mewah. Kalau kita melihat, bisa dibantu Pak Mul. Kalau kita melihat gambaran di sini, yang satu kolesterol, yang satu insulinnya. Kalau kolesterol ini menyumbat pembuluh darah di sini, maka insulin yang dikeluarkan itu tidak akan sampai ke seluruh tubuh, sehingga tidak berfungsi untuk menurunkan kadar gula di dalam darah. Inilah yang harus kita diskusikan bareng-bareng. Kenapa diabetes berhubungan dengan kolesterol? Kenapa diabetes berhubungan dengan pembuluh darah? Ini yang harus diingat Bapak Ibu teman-teman sekalian, dan sekaligus untuk supaya kita lebih memikirkan lebih dalam lagi. Diabetes itu pasti akan merusak pembuluh darah. Diabetes itu merusak endotel di pembuluh darah, lapisan paling dalam di pembuluh darah. Diabetes itu menyebabkan inflamasi di mana-mana. Diabetes itu akan terjadi perubahan di pembuluh darah itu sendiri sampai terjadi penyempitan. Inilah yang dikatakan sebagai aterosklerosis.
tidak elastis lagi, menyempit dan kaku. Maka komplikasi akan terjadi karena pembuluh darah yang terkena, komplikasi akan terjadi di seluruh tubuh orang yang diabetes. Jadi orang yang diabetes tidak hanya kadar gula darahnya tinggi saja, tapi seluruh pembuluh darahnya termasuk pembuluh darah ke pankreas mengalami kerusakan. Ini harus kita diskusikan bareng-bareng. Sehingga apa yang terjadi dalam komplikasi diabetes? Maka seluruh tubuh akan terkena. Parah sih, masih ada yang bisa dibantu dari host untuk ke moodkan seluruhnya supaya tidak terputus pembicaraannya. Terima kasih. Inilah komplikasi pada diabetes. Di mata ada pembuluh darah, apalagi pembuluh darah di mata itu kecil sekali. Maka terjadilah retinopati diabetika sampai terjadi kebutaan. Di ginjal pembuluh darahnya juga kecil sekali. Isinya sel-sel ginjal itu adalah pembuluh darah, baik arteri kecil maupun vena kecil. Ketika itu rusak, maka gagal ginjal sampai cuci darah. Saraf akan mati oleh karena kerusakan pembuluh darah. Di otak kita pembuluh darah terjadi stroke. Di jantung kita pembuluh darah jadi sangat jahat. Di kaki kita ini yang paling sering diributkan adalah amputasi. Karena pembuluh darah. Kerusakan pembuluh darah inilah yang menjadi keprihatinan saya sebagai seorang dokter. Jadi harusnya kita berpikir, kalau saya ingin betul-betul jangan ada yang sakit diabetes. Dan harus kita mencegah untuk tidak diabetes. Jangan bicara eh, keturunan. Jangan bicara genetik. Ini harus kita pikirkan bareng-bareng, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, sebelum masuk di produk, ada satu hal lagi yang saya ingatkan lagi. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, matahari, daun, air, CO2. Modal dasar fotosintesa itu adalah air, CO2. Mineral mungkin tidak perlu gitu. Kalau pada air adalah mineral untuk fotosintesa. Tapi yang utama adalah karbon dioksida dan air. Tapi dahsyat, formula yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Penyembuh. Setiap fotosintesa akan menghasilkan beraneka ragam buah dan sayur. Yang akan kita bicarakan di produk Blue Zip adalah buah dan daun, buah dan herbal. Tolong pikirkan baik-baik betapa kita berhubungan dengan fotosintesa. Saya ingin ambil ilustrasi satu aja. Ini yang ada di dalam Blue Zip, buah. Contoh, kita lihat nanas. Ternyata nanas punya aktivitas anti diabetes. Belum bicara banyak kita. Nanas meskipun manis, tapi ternyata anti diabetes. Ini catatan penting. Boleh saya lebih perjelas kesimpulannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa nanas dalam hal ini adalah daun-daunnya saja, bukannya buahnya, sekarang daunnya saja, ekstraknya. Itu secara signifikan memberikan aktivitas anti diabetes. Karena ada antioksidan di dalamnya, dan antioksidan itu alami sekali. Yang kedua, penelitian kedua hal yang sama. Ini dari Semarang, Universitas Diponegoro, Departemen Geologi, Fakultas Sains dan Matematika. Hal yang sama, Bapak Ibu teman saya. Hasil analisa menunjukkan bahwa pemberian. Nah, di sini mulai difermentasi. Jadi nanasnya itu berupa fermentasi, sudah jadi cairan. Apa yang didapatkan di sana? Menurunkan gula darah secara signifikan, secara bermakna. Jadi baru satu poin saja dari satu buah nanas yang manis saja, kita sebetulnya sudah mendapatkan manfaat untuk bisa membantu orang sembuh dari diabetesnya. Demikian juga literatur berikutnya berbicara mengenai nanas. Saya akan langsung lagi. Disimpulkan bahwa ekstrak dari nanas menurunkan gula darah dan menurunkan SGPT, serum di dalam liver kita yang akan menunjukkan fungsi
baik atau tidaknya liver kita atau hati kita. Ini diperbaiki oleh nanas. Kemudian beralih ke buah mangga. Hal yang sama Bapak Ibu teman-teman sekalian. Bagaimanapun ekstrak dari mangga secara signifikan memberikan efek anti hiperglikemik, berarti anti diabetes. Tolong menjadi bahan pemikiran buat kita. Walaupun manis, anti diabetes dari buah mangga. Ini jelas. Apa yang didapat dari sini? Bukan cuma anti diabetes saja, antioksidannya, antivirus, anti peradangan, yang pasti diperlukan. Seperti yang tadi, diabetes ada peradangan dalam pembuluh darah. Diabetes ada peradangan di tubuh kita. Maka ketika diberikan mangga, pasti akan teratasi. Kemudian, literatur berikut lagi, anti diabetes dari mangga. Kenapa? Karena mengandung mangiferin, selain ekstraknya. Ini sampai ada perbaikan Bapak Ibu teman-teman akan melakukan peremajaan pada sel beta pankreas. Jadi secara histologi, secara gambaran pemeriksaan histologinya, jaringannya, pankreasnya itu diperbaiki oleh mangga. Manis. Ini yang jadi bahan pemikiran buat kita Bapak Ibu teman-teman sekalian. Hal yang sama, ini adalah pembuluh darah yang menyempit karena kolesterol. Ketika makanannya dirubah dari buah dan sayur, maka pembuluh darah yang sama akan lancar kembali. Kalau ini ada di jantung, berarti arteri koronaria, penyakit jantung koroner, di sini tidak terjadi pemasangan ring. Karena merubah makanan. Buah, sayur, nabati, ubi-ubian, kacang-kacangan, biji-bijian. Nah, ini mungkin yang akan lebih dalam lagi mengenai Blue Zim. Buah sudah kita bahas, walaupun cuma dua, tapi harusnya jadi bahan pemikiran. Lalu bagaimana dengan komposisi lainnya di Blue Zim? Makanya saya katakan mempercepat penyembuhan. Karena tidak sekedar buah, tidak sekedar melakukan bioteknologi dari bahan-bahan berbagai buah, tapi juga herbal di dalamnya dan dilakukan dengan fermentasi, dilakukan dengan bioteknologi. Kalau tadi masih bicara ekstrak, 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 kalau sudah bioteknologi berarti eksponensial didapatkan manfaatnya. Ini Bapak Ibu teman-teman sekalian kita mulai satu persatu, tapi mohon maaf, eh, harusnya kita betul-betul berpikir dalam. Yang pertama ciplukan atau cecendet, orang Sunda bilang cecendet. Physalis angulata. Apa yang didapat dari Physalis angulata atau cecendet atau ciplukan? Ternyata literaturnya banyak sekali. Anti diabetes. Bahkan dibandingkan dengan glibenclamid, dibandingkan dengan oral anti diabetes. Dan ternyata kesimpulannya saja. Physalis angulata, buahnya, ekstraknya, itu memberikan anti hiperglikemik. Terbukti. Ini ekstrak. Jadi literatur ini ekstrak Bapak Ibu teman-teman sekalian. Apalagi dibioteknologikan. Ada di dalam Blue Zim. Kemudian, literatur yang berbeda. Hal yang sama. Ini ditunjukkan oleh Physalis angulata. Ada perbaikan. Ini yang tadi di buah mangga, sekarang di buah cecendet. Ada perbaikan daripada sel beta pankreas. Jadi bukan cuma sekedar menurunkan gula darah, tapi juga memperbaiki pankreas. Tolong pikirkan baik-baik dengan Blue Zim. Literatur yang berbeda, hal yang sama masih bicara ciplukan, Physalis angulata. Menurunkan gula darah. Dan ini sebanding dengan metformin. Kalau tadi glibenclamid, sulfonylurea, sekarang metformin. Oral anti diabetes lagi. Ternyata sebanding. Sekarang diserahkan kepada kita semua. Mau bicara obat atau bicaranya Blue Zim. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusikan. Yang kedua, daun bandotan atau orang sudah bilang babadotan. Ageratum conizoides. Nama latinnya. Daun, Bapak Ibu, daun.
berarti fotosintesa di dalamnya. Anti hiperglikemik dan menurunkan lemak, menurunkan kolesterol. Ini pikirkan baik-baik. Ini harus kita renungkan bareng-bareng. Dan merupakan bagian dari pengobatan atau manajemen tradisional untuk diabetes. Kemudian, literatur yang berbeda hal yang sama. Sehingga pada akhirnya hasil menunjukkan bahwa ada efek hipoglikemik dari badotan atau babadotan. Ini harus kita pikirkan. Selanjutnya daun bidara atau daun widara. Sisyphus namanya bagus banget. Mauritiana latinnya. Ternyata anti diabetes. Kesimpulannya. Bahkan balik lagi sekarang. Comparable. Sebanding dengan glibenclamid. Oral anti diabetes. Sebanding dengan oral anti diabetes golongan sulfonylurea. Karena di oral anti diabetes banyak golongannya. Bukan cuma satu. Hal yang sama. Literatur berikutnya. Diabetes lagi. Anti diabetes lagi. Saya tidak tarik lagi sekarang. Hanya ingin menunjukkan bahwa betapa istimewanya apa yang ada di dalamnya. Daun bidara. Ekstraknya anti diabetes dan antioksidan. Daun bidara lagi potensial sebagai anti diabetes. Min, metaspicata, mentaspicata. Ini yang tidak didapat. Hipoglikemi, menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol dan antioksidan. Simpulannya jelas. Menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol dan mempunyai efek antioksidan. Literatur berikutnya sama. Ketika dikonsumsi daunnya akan bisa melawan oksidatif stres yang disebabkan oleh kronisnya perjalanan penyakit yang sedemikian lama. Contohnya adalah diabetes. Kemudian daun sendok, Plantago mayor. Literatur menunjukkan anti diabetes lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kesimpulannya, selama 14 hari diberikan. Dosisnya 1000 mg per kilogram berat badan. Menunjukkan anti diabetes. Ini bukan pada manusia ya, pada binatang percobaan. Tapi inilah penelitian yang tidak bisa kita diskusikan lagi, kita tidak bisa debatkan. Kalau ada pertanyaan harus bertanya ke sini, karena inilah yang melakukan penelitian. Dari mana ini? Saudi Arabia. Demikian juga literatur yang berbeda. Plantago mayor, hypoglycemic effect. Tidak bisa kita diskusikan. Hanya untuk berdebat. Tapi kalau kita ingin mendapatkan suatu keyakinan bahwa Plantago mayor ada di dalam gluzin, maka akan menurunkan, akan mempercepat, atau paling tidak kalimat lebih manisnya adalah akan membantu mempercepat penyembuhan diabetes. Daun tapak liman, Elephantophus scaber. Ini hal yang sama. Literaturnya menunjukkan hipoglikemi. Bisa menurunkan gula darah. Ini sengaja, binatang percobaannya adalah tikus, sengaja dibuatkan diabetes karena diberikan aloksan. Tapi kemudian diberikan ekstrak dari tapak liman. Hasilnya efektif menurunkan gula darah. Literatur yang berbeda sama, hipoglikemik. Penurunan gula darah. Kembali ke normal. Luar biasa Bapak Ibu teman-teman sekalian. Rumput teki. Cyperus rotundus. Hal yang sama didapatkan. Anti diabetes dan anti kegemukan. Barang siapa yang hadir, di sini udah ada 44 peserta yang hadir. Mudah-mudahan bisa memanfaatkan Blue Zim untuk mengatasi bukan cuma diabetes yang kita bicarakan malam hari ini, tapi juga untuk menurunkan berat badan. Karena ada anti obesitas. Rumput teki. Ini literatur yang sama, menunjukkan efektivitas daripada rumput teki di dalam melawan ataupun mencegah obesitas dan diabetes. Rumput teki in vitro dan in vivo, sekali lagi, berbicara mengenai diabetes. Konklusinya, memberikan antioksidan, memberikan anti diabetes, dan ini pasti akan sangat bermanfaat untuk kesehatan, akan sangat bermanfaat untuk menurunkan gula darah pada pasien diabetes. Terakhir, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sebelum kita diskusi, adalah madu.
Madu ini penelitiannya tidak akan pernah selesai. Saking istimewanya madu. Tapi madu yang betul-betul madu ya. Bukan air yang diisi gula, kemudian ditambahkan madu sedikit. Bukan. Harus madu yang betul-betul murni. Saya ingatkan lagi komplikasi. Ini belum terjadi apa-apa, stage 1 sampai stage 5. Ini sudah busuk. Resikonya pasti adalah amputasi. Dan progresivitas terjadinya komplikasi itu cepat sekali. Maka hati-hati, kita harus berusaha untuk mencegah diabetes. Dan kalau sudah terlanjur diabetes, segera sembuhkan. Bantu untuk mempercepat penyembuhan diabetesnya. Apa yang ada di dalam madu? Tak terhitung. Ini sudah melakukan satu penelitian. Ada asam fenoliknya yang sedemikian banyak, ada flavonoidnya juga yang sedemikian banyak. Ini baru sebagian Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi kandungan madu, manfaat yang dititipkan Tuhan yang Maha Besar melalui madu itu tak terhingga. Bagi seorang manusia pasti masih banyak batasannya dan belum banyak yang kita ketahui bareng-bareng. Ini literaturnya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Diabetes atau anti diabetes daripada madu. Madu manis sekali lagi. Tapi jelas di sini memberikan support sebagai antioksidan anti diabetes dan pasti akan mengatasi diabetes dan komplikasinya. Madu. Madu juga yang sama, yang istimewa dari alam dan kesimpulannya sama, memberikan efek anti diabetes. Terima kasih Pak Tio, sekali lagi terima kasih. Ini ada CEO kita Mantap. Pak Taufik Samsudin yang masih berada di Kampala, Uganda. Sama-sama Mudah-mudahan bisa dokter. ikuti. Saya kembalikan kepada Pak Tio dan kita maju dalam diskusinya. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Dokter Raden Setio Budi Prajetno. Insya Allah Blue Zim banyak manfaatnya, banyak kandungannya. Insya Allah kalau yang ingin mengkonsumsi, Insya Allah bisa mendapatkan kesehatan, bisa menjalankan bisnisnya juga, ya dok ya. Amin, Oke, amin, amin. untuk sekarang ini bisa saya buka untuk sesi bertanya. Boleh pada rekan-rekan yang mau bertanya, silakan dengan Dokter Setio, dipersilakan. Ada yang penasaran nggak sama produk Blue Zim ini? Boleh, nggak apa-apa. Boleh kok dipersilakan untuk bertanya. Ada rekan-rekan? Silakan. Tidak Oh, ada. ada ya. Saya coba bertanya ini Pak, Oh, Pak boleh. Dokter. Pak, Boleh Pak Bahar. Dari Sinjai ya Pak. Iya, dari Sinjai. Mantap. Oh, langsung saja Pak. Ini kan produknya Blue Sea namanya. Blue Zim. Terus ada beberapa tadi komposisinya. Dan saya mau tanyakan pada produk ini, apa yang dominan sebenarnya di dalamnya situ? Apakah daun bidara, sejenis oke. tadi nanas, mangga, dan lain-lain sebagainya Pak, Pak Dokter. Komposisi utamanya ini produk ini. Ya, coba Pak Dokter minta bantu dijawab. Boleh. Siap, saya langsung jawab ya. Terima kasih Pak Bahar di Sinjai. Ketika beberapa komposisi dijadikan satu, sekali lagi, ketika baik dari buahnya maupun dari herbalnya, itu semuanya sudah berubah. Sekali lagi, karena bioteknologi. Tadinya mangga, tadinya buah kiwi, katakanlah, kemudian berbagai daun di sana. Ketika sudah Ya, blue zim, maka bentuknya sudah tidak terbentuk lagi masing-masing. Jadi kalau dipertanyakan sama Pak Bahar, mana yang utamanya dari masing-masing itu, justru ini ya balik lagi nanti ke dapur nih, ke dapurnya Pak Tion nantinya. Rahasia bagaimana yang mendominasinya sudah tidak ya, memungkinkan lagi kita dilakukan. Tapi yang paling perlu yang kita simak adalah satu dengan yang lainnya akan memberikan satu sinergisme. Jadi karena banyak komposisinya, banyak asalnya, tapi kemudian diolah secara bioteknologi,
enzim di dalamnya, terus kemudian bakteri di dalamnya, ada koloni bakteri yang digunakannya, itu akan merubah bentuk-bentuk yang makro-makro tadinya berbentuk yang kita bisa lihat sebagai mangga, sebagai nanas, sebagai daun, itu berubah total hanya dalam bentuk liquid, hanya dalam bentuk cairan, tapi yang terkumpul di sana, baik, kenapa disebut blue gym aja pasti mengingatkan kita enzim di dalamnya. Kalau sudah berbicara enzim, berarti suatu partikel protein yang paling rendah, yang paling halus tapi sangat efektif. Itulah asam amino. Jadi di dalamnya, di dalam blue jean itu tidak cerita mangga, tidak cerita daun ini, daun itu, tapi sudah dalam bentuk enzim, dalam bentuk partikel protein terendah, yaitu asam amino, tapi akan bertindak sebagai enzim di dalamnya. Dan kenapa komparasinya adalah dengan literatur-literatur yang tadi disampaikan, supaya kita punya gambaran. Dalam bentuk fisiknya saja, kita ngelihat mangga dalam bentuk fisik sebagai mangga, sebagai nanas. Itu pun sudah punya manfaat. Demikian juga dengan ekstrak berbagai daun, berbagai komponen yang ada atau kandungan yang ada di dalam blue gym. Hanya dalam bentuk ekstrak itu sudah bermanfaat. Ketika kita manfaatkan blue gym, maka manfaat itu akan berkali lipat. Demikian Pak Bahat, atau nanti Pak Tio kalau mau menambahkan silakan. Terima kasih. Terima kasih dokter. Oh, bagus sekali pemaparannya dok. Mantap. Ada lagi dari rekan-rekan yang mau bertanya tentang manfaat Blue Zim atau bagaimana cara konsumsi bisa? Misalnya apa saja bahan yang terkandung dalam Blue Zim atau bagaimana cara kerja Blue Zim dalam tubuh? Ada yang mau bertanya? Silakan. Atau Bu Rosmini Ya. mau coba bertanya? Boleh Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Waalaikumsalam. Ibu dari Sungai Petani Kedah. Mantap. Okey, Boleh, Bu, saya nak silakan. tanya. Selain cara kita konsumsinya, kan? Boleh tak kita spray? Kita spray di bawah lidah ataupun kita titiskan masuk dalam minuman atau macam mana? Yang terbaik, kaedah yang terbaik cara pengambilan. Oke, siap Ibu. Terima kasih Bu Ibu Rosmini. Rosmini di mana ini? Ibu Rosmini di mana? Di Petani? Saya di Malaysia, di utara Oh. Semenanjung Malaysia. Petani ya? No, bukan. Di Semenanjung Utara, Malaysia. Semenanjung Malaysia, Oh, Malaysia. Semenanjung Utaranya. Saya pikir sudah ke Berhampiran Petani dengan di atas Penang. sana. Dia berdekatan Iya, dengan iya, iya. Penang. Aduh, Bapak saya sudah senang banget sampai ini ke bisa Pulau Pinang? silaturahmi. Ya. Yes. Mantap. Nah, ini yang pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana aplikasinya, bagaimana implementasinya? Saya Ya. ingin semua berpikir yang berbeda. Kalau tadi sudah disebutkan oral anti diabetes, obat-obat untuk diabetes, berarti tabletnya, kemudian mungkin juga sampai kesuntikannya, seolah-olah kita hanya berbicara seperti itu. Nah, saya ingin semua kita berpikir yang berbeda. Jangan pernah menganggap lagi, sekali lagi, jangan pernah menganggap lagi bahwa Blue Gym itu obat A, untuk sakit ini, untuk sakit itu. Bukan. Tolong pikirkan baik-baik, meskipun secara bentukan mungkin adalah seperti kita minuman, seperti kita sirup obat, dan seterusnya. Tapi berbeda. Jadi kenapa saya ingin menunjukkan, kalau sudah berbentuk sebagai Blue Zim, jangan pernah terpikirkan ini adalah obat A, B, C, D. Kemudian dipertanyakan Ibu Rosmini adalah aplikasinya seperti apa. Badan POM atau nanti regulasi di Malaysia juga sama, itu pasti ada peruntukannya. Apakah ini adalah untuk di luar atau untuk di dalam? Peruntukannya adalah untuk di dalam. Berarti dikonsumsi. Yang bagus pertanyaan dari Bu Rosmini adalah bagaimana kalau di spray? Aduh, enak banget kalau di spray. Enaknya kenapa? Karena tidak pakai tetes lagi, tidak nunggu tetes lagi. Jadi
Kalau misalkan mau di yang konsentrat ini, yang pekat ini mau kita encerkan, terus menggunakan spray, menggunakan botol dengan ada spraynya, itu pasti manfaatnya banyak sekali. Tapi bukan untuk dari dalam, dari luar. Jadi sengaja saya buka boros ini supaya kita tahu bareng-bareng. Jadi kalau sudah berbentuk seperti ini, jangan pernah berpikir ini adalah tablet, ini adalah kapsul dan lain sebagainya. Paham banget ketika diteteskan, ini menunggu banget. Entah itu 20 tetes saja kita nunggunya lama 20 tetes. Tapi kalau ingin menggunakan di tempat lain, maka silakan. Boleh digunakan spray, boleh diencerkan dulu silakan. Kalau encer berarti encer dapat. Nah ini disediakan dalam bentuk pekat, concentrate, liquid, tapi concentrate. Kalau concentrate digunakan, maka akan banyak. Pertanyaan yang bagus, bagaimana dengan di bawah lidah? Justru saya berharap itu setiap kita konsumsi, jangan langsung ditelan. Saya tidak bicara tetes lagi ya. Jadi jangan dihitung tetesnya ya. Izin, saya coba melakukan. Manis ya? Apa rasanya Bapak? Mantap, Bu. Sedap. So kalau kita Saya pengennya contohnya, sorry Ya, dokter, saya pengennya sorry dokter. betul. Nanti dikirim, Silakan. nanti pasti dikirim. Silakan. Okey. Sekiranya kita contoh kita mencuci diabetes kan, penyakit diabetes. Mhm. So kita Oke. ada luka yang besar. So boleh kita spray selepas cucian terakhir, kita boleh spray, kita cairkan dengan campuran air. Bagaimana kuantiti yang digunakan untuk campuran Oke. air untuk kita nak cuci, spray kepada bahagian luka wound yang tersebutlah. Ya, saya paham sekali. Tadi saya ingin jelaskan dulu kenapa saya diam, saya tidak jawab. Karena harus berlama-lama kalau mau di bawah lidah. Kalau kita berlama-lama di mulut kita, di bawah lidah kita, maka manfaatnya akan banyak sekali. Karena akan terserap dengan pembuluh darah yang ada di dalam mulut kita. Satu. Kemudian sekarang bagaimana dengan luka di kaki, diabetes? Sekali lagi ini adalah konsentrat, pekat sekali. Jadi boleh teteskan dan jangan berbicara seperti yang tadi. Nanti seolah-olah ukurannya makin banyak. Bila perlu satu botol ini kita encerkan dalam 100 mili supaya lebih mempermudah. Satu botol ini kita encerkan dalam 100 mili botol spray, air, putih, dan seterusnya. Maka silahkan jadi bagian dari kompres. Jadi setelah luka diabetesnya dicuci, sebetulnya dicuci dengan apapun terserah, dengan air hangat dan lain sebagainya, atau dengan larutan NaCl silahkan. Tapi akhiri kompres dengan perban gulung yang sudah dispray oleh larutan Blue Zim yang sudah diencerkan. Untuk mempermudah ukurannya adalah satu botol ini paling tidak diencerkan di 100 mili botol spray. Jadi akan lebih mempermudah. Makin sering diganti lagi, maka percepatan lukanya akan didapat. Tapi jangan lupa, yang diutamakan adalah konsumsi juga. Jadi jangan dirawat lukanya, tapi Ya. Blue Zimnya tidak dikonsumsi oleh yang bersangkutan. Karena paling tidak 3 kali 20 tetes. Kalau saya tidak pakai tetes lagi, saya tinggal tekan, saya tinggal semprotkan ke bawah lidah untuk mempercepat. Gitu Bu. Mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaatnya. Tapi balik lagi tadi, saya ingatkan lagi. Saya kasih contoh 2, mangga dan nanas. Mempunyai manfaat untuk pasien diabetes. Jadi makanannya harus dirubah. Jangan lagi konsumsi makanan yang mengandung lemak dan kolesterol. Ya. Karena lemak dan kolesterol itulah yang tidak akan pernah selesai kita dengan diabetes. Jadi makanan dirubah, digantikan dengan buah, ubi. Buahnya buah apa? Buah yang kita suka.
Jadi kalau hari ini tidak ada mangga, tapi ada yang lain, tapi kita sukai, kita makan. Maka itulah penyembuhan diabetes. Itu yang akan didapatkan. Mudah-mudahan jawabannya tuntas semua. Terima kasih banyak. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Bu. Siap, Bu. Boleh, Pak Mul? Silakan, Pak Tio. Ya, terima kasih, Dok. Ada lagi, Pak Mul, boleh? Mau bertanya? Jadi, okey, sebelum tu saya nak tanya, satu botol tu kuantiti dia berapa? Berapa ml? Ini hanya 15 ml. 15 ml. So kita boleh cairkan kepada 100 ml 100. air. Betul. 100. Untuk kita semprot dan juga kita boleh minum. Untuk kita semprot. Nah, Semprot. tapi kalau yang diminum lebih baik konsentrat. Kalau yang Concentrate. diminum lebih baik konsentrat. Yes, kalau misalkan sekarang kita ada botol spray yang kecil, Ya. paling 20 mili katakanlah, masukkan ini 2 botol dan kita spraykan. Lebih mudah mengaplikasikan dalam bentuk spray. Tapi jangan kalau diencerkan, maka dapatnya adalah lebih rendah dibandingkan dengan konsentrat. Mhm. Gitu, Bu. Jadi satu hari berapa kali Bapak kalau untuk kita minum? Kalau dari aturan itu adalah paling tidak, apalagi dalam posisi sakit. Seperti hanya obat katakanlah ditunjukkan 3 kali sekian. Minimal 3 kali kita konsumsi, sudah akan bisa memberikan hasil yang luar biasa. Jadi cara pengambilan sebelum kita minum ataupun selepas kita makan ke macam mana? Masa perut Nah, kosong yang ke terbaik adalah sebelum. sebelum? Perut Okey. kosong. Yang terbagus adalah sebelum. Alright. Terima kasih Terima Bapak. kasih banyak. Dapat Dokter. Terima kasih, Bu Sama-sama. Rosmini. Terima kasih, Dokter. Ada dari rekan lain yang mau bertanya lagi, boleh? Masih bisa sessionnya? Assalamualaikum, Dok. Silakan. Waalaikumsalam, Pak Mul. Waalaikumsalam, Pak Mul. Apa kabar, Dok? Kabar baik, Pak Mul. Gimana Tasiknya? Dingin, Dok, sekarang cuaca. Oh, lagi dingin. Silakan Pak Mul. Nimbrung nih, Dok. Nimbrung. Siap. Ya. Kalau dari brand, sepertinya produk ini lebih akan menonjolkan di teknologinya karena dia zyme itu ya, jadi enzim. Betul. Kalau Setuju, mau Pak Mul. kan kepada konsumen detailkan semua satu persatu komposisi, saya khawatirnya nanti orang udah aja makan nanas gitu. Nah, Mas minta dijelaskan Siap. selling Mhm. point lebih strong ya dari bioteknologi yang sehingga menjadi enzim itu. Karena sepertinya dari sekian banyak komposisi itu dijadikan satu lagi enzim. Kita lebih Betul. menjelaskan enzimnya itu, efektivitasnya untuk Ya, kesehatan, lebih membantu efektif ya, Pak. dan lain-lain. Nah, itu Betul. mungkin, Dok. Betul, Pak Mul. Jadi saya setuju sekali karena sudah berubah bentuk. Kenapa saya harus menggambarkan dulu dari buah, daun, dan lain sebagainya? Agar ada jembatan, agar ada pemahaman bahwa dalam bentuk buah yang kita fisiknya buah saja, itu sudah mendapatkan keistimewaan. Dalam bentuk daunnya saja diekstrak, hanya diekstrak loh. Beda dengan bioteknologi. Hanya diekstrak, katakanlah sekarang menggunakan alkohol. Yang larut ke dalam alkoholnya maka akan dapat. Itulah ekstrak. Atau dikeringkan misalkan, daunnya dikeringkan kemudian kita seperti yang diminum. Itu pun sama. Manfaat yang ada di dalam daun itu atau buah itu sudah bermanfaat. Nah, sekarang yang kita harus diskusikan bareng-bareng seperti yang tadi disampaikan sama Pak Mul adalah bagaimana kalau sudah dalam bentuk blue zim. Maka seperti di awal saya menyampaikan, jangan lagi berpikir mengenai obat, jangan lagi berpikir mengenai kapsul dan seterusnya. Jadi ketika sudah mulai blue gym berarti kita tidak berpikir lagi di sana daun sendoknya, di sana tapak limannya, di sana tidak. Kita sudah harus berpikir bahwa di dalamnya adalah kandungan enzim. Kalau kita masih ingat dengan The Miracle of Enzyme, itu membicarakan hal yang sama. Bahwa kondisi sakit seseorang itu pasti berhubungan dengan enzim.
Dan ketika kita berikan satu materi isinya adalah enzim, maka kita akan mendapatkan penyembuhan. Itulah kenapa di judul saya, bagaimana peran Bluzim untuk membantu mempercepat. Kalimatnya beda. Jadi ketika saya menyampaikan bahwa pilihlah makanan yang juga mempunyai manfaat buat penyembuhan. Itu dari sisi makanan. Saya ingin menggeser makanan yang jelek diganti dengan makanan yang bagus. Maka buah adalah makanan yang bagus. Di surga disediakan buah. Makanan terbaik. Tidak perlu dijadikan rendang dulu, tidak perlu dijadikan gulai dulu, tapi tinggal makan. Buah. Buah sudah dapat manfaatnya. Tapi untuk mempercepat karena orang ini terlanjur sakit, maka enzim, maka Bluzim yang berperan untuk mempercepat. Jadi kalau kita ingin singkatkan, Pak Mul, selling point-nya adalah tetap di hasil bioteknologi enzim, tapi promosinya adalah sembuh dengan cepat, sembuh dengan segera. Ketika hasil dari pemeriksaan objektifnya ya, seseorang dengan gula darah, seseorang dengan komplikasi seperti tadi dari Malaysia ingin disemprotkan, ingin dikompreskan, maka kita pantau bareng-bareng, kita kawal bareng-bareng apakah terjadi percepatan. Karena di sana ada regenerasi, di sana ada rejuvenation, ada betul-betul akan mengalami perbaikan. Jadi dari dalam dikonsumsi, yang saya suka dengan spraynya, katakanlah karena ingin dispraykan, tidak diteteskan, makan juga sudah dijaga, dalam posisi kosong perutnya dispraykan atau dikonsumsi, kemudian lukanya dirapikan, lukanya dibersihkan, dan kemudian dikompreskan dengan Bluzim yang sudah diencerkan. Itu percepatan. Mudah-mudahan menjawab Pak Mul, harus ke Bandung, harus ketemu saya. Bismillah. Terima kasih Pak Mul. Terima kasih. Ya, atur nuhun dok. Alhamdulillah. Sami-sami Pak Mul. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang penasaran sama Bluzim? Ya, saya mau nanya. Boleh, Datuk. Sekali. Iya, Ya. saya mau nanya gini, dalam satu botol itu ada 15 mili ya. Oke, 15 mili itu kira-kiranya berapa tetes, dok? 1 mili itu kira-kira 15 tetes, Datuk. Jadi kalau Jadi kita, harus kita 15 berarti kali 15. Harus kita konsumsinya satu hari berapa tetes? Nah, ini juga nih yang menarik nih. Ini yang menarik. Jadi karena paradigma kita selalu dengan obat, maka seolah-olah batasan itu terbatas banget. Jadi kalau Ya. di sini anjurannya adalah pemakaian, dituliskan di sini katakanlah 20 tetes atau 30 tetes, terserah. Tapi buat kita harusnya berpikir ini bukan obat. Ini enzim, ini nutrisi Ya. terbaik buat sel kita. Jadi kalau Ya. saya menjawab pertanyaan itu adalah bukan bicara tetesnya lagi. Makin banyak kita konsumsi, maka hasilnya akan lebih cepat. Karena ini nutrisi. Tidak ada pembicaraan mengenai obat 3 kali tetes, 3 kali 2 tetes. Tapi Badan POM menganjurkan, menuliskan. Maka ditulislah. Seperti di sini tertulis banget aturannya adalah 1 kali sehari 20 tetes untuk perawatan. Nanti ketika sakit tinggal kita kali lipatkan. Bisa 3 kali, bisa 4 kali, Iya. bisa lebih dari 20 tetes. Makanya saya katakan tadi, contoh tadi saya udah tahu, saya tidak berbicara lagi tetes, Datu. Saya bicaranya semprotan. Pasti Ya, lebih dari ya, 20 tetes. Nah, inilah yang harus kita diskusikan bareng-bareng. Dan ini juga yang akan mempercepat penyembuhan. Dengan Ya, catatan yang makasih, tadi. Dokter. Siap, Datu. Terima kasih banyak. Pak Tio, saya kembalikan Ya, kepada Pak Tio. sama, Terima ya. kasih. Makasih ya, Dok. Terima kasih dokter. Okey, Ya, Tuan terima kasih Dokter, juga. saya ada satu lagi soalan. Ya boleh. Siap. Okey, seperti yang kita tahu, Bluzim dapat meningkatkan metabolisme dalam badan, betul? Jadi secara tak Betul, langsung, betul. okey. Jadi secara tak langsung dia boleh dapat menguruskan berat badan lah. Sebab dia metabolisme kita makin tinggi metabolisme,
Alright, secara tak langsung bila kita Yes. amalkan, jadi saya nak tanya kat sini, ada tak testimoni yang telah dilahirkan sebelum kita produk ni dilancarkan? Ada tak testimoni-testimoni yang menarik lah yang boleh kita share kat sini, Tuan Doktor? Terima Baik, kasih. saya tidak punya, betul, baik Ibu Rosmini, saya tidak punya testimoni, artinya tidak koleksi testimoni, tapi betul seperti yang tadi disampaikan. Karena ini adalah nutrisi, dia akan memperbaiki sel, berarti dan selnya bukan sel pankreas yang diperbaiki, tapi seluruh sel. Karena nutrisi untuk seluruh sel. Kalau sel diperbaiki, berarti seluruh organ diperbaiki. Kalau seluruh organ diperbaiki, berarti seluruh sistem yang ada dalam tubuh kita diperbaiki. Jadi satu persatu, meskipun sakitnya berbeda, yang satu diabetes, yang satu baru saja terkena stroke, yang satu lagi baru saja pasang ring, yang satu lagi dengan autoimun, Ya. dengan rheumatoid arthritis peradangan sendi yang tidak sembuh-sembuh. Maka ketika konsumsi didapatkan. Siapa yang bisa bantu di sini ya? Mungkin Pak Tio atau Pak Rangga, silakan. Untuk testimoni silakan disampaikan. Karena ini pasti testimoninya sudah sedemikian banyak sekali. Nanti mungkin di beberapa kesempatan ada tayangan mengenai testimoni-testimoni apa yang dihasilkan oleh Blue Zim. Demikian dari saya, Bu Rosmini. Mudah-mudahan menjawab, terutama untuk metabolismenya. Terima kasih sekali lagi mengingatkan kita semua. Terima Insya kasih Dokter Allah. Setio, terima kasih Bu Rosmini. Insya Allah Dok, testimoni nanti kita kumpulkan ya Dok ya. Karena memang ini kita produk baru, kita coba perkenalkan dulu apa itu Blue Zim. Jadi insya Allah nanti manfaatnya banyak, nanti kita kumpulkan Amin. juga testimoninya insya Allah. Ada lagi dari rekan-rekan yang mau bertanya? Ada yang penasaran? Masih ada? Atau ini Dok, bisa dibantu nggak Dok? Apakah ada efek samping yang dari penggunaan Blue Zim Dok? Ada nggak Dok? Nah, ini juga yang sama. Untungnya tadi saya sudah menyebutkan. Ketika mulai berbicara obat, kapsul, bahkan suntikan, bahkan pisau bedah, itu efek samping pasti ikut di sana. Obat berarti efek samping. Dan tertulis. Pasti ditulis, efek sampingnya itu ditulis. Di sini tidak ada catatan efek samping. Dan ini ditandatangani oleh Badan POM. Jadi seperti yang Bu Rosmini sampaikan tadi, metabolisme, nutrisi, sama aja dengan makanan. Ini adalah makanan, tapi makanannya ke tingkat sampai sel karena bioteknologi. Di perut kita, ini ada banyak bakteri. Makanan yang besar, buah, mangga, tahu, tempe, dan sebagainya, masuk ke badan kita, itu tidak akan ada gunanya kalau tidak difermentasi oleh perut kita. Bakteri yang ada di perut kita. Untuk apa? Untuk bisa diserap. Karena harus dirubah dari makro menjadi mikro. Baru akan berperan. Nah, sekarang kita punya mangga, punya nanas, punya sekian buah, punya sekian herba, sudah dalam bentuk bioteknologi. Jadi tidak ada cerita efek samping. Jadi kayak tadi misalkan brosmini apa rasanya? Rasanya ada asam, rasanya ada pahit, rasanya karena gabungan dari sana dan tidak ada lagi cerita manisnya manis seperti buah atau pahitnya seperti pahit sambiloto, walaupun di sini tidak ada sambilotonya, tapi daun itu juga tetap rasanya adalah pahit. Tapi karena sudah dirubah bentuknya, maka pahitnya juga bisa diterima, rasanya juga bisa diterima, asamnya juga bisa diterima. Tidak ada hal yang negatif. Kalau nanti ada yang mengkonsumsi kemudian ada keluhan, jangan fokuskan kepada blue zimnya, tapi fokuskan ke badannya yang belum selesai. Ini yang jadi yang harus kita diskusikan. Kalau tadi saya sangat bersemangat sekali dengan tidak perlu pakai aturan atau melampaui aturan, jangan bicara tetes, bila perlu lebih banyak lebih bagus. Nah, ketika kondisi seseorang yang sedang sakit parah, atau mungkin paling sederhana lagi, ada masalah di lambungnya, mulai kita atur lagi. Kalau ada keluhan, kurangi dulu. Kalau di sini tertulis 20 tetes, karena saya ada masalah, saya 10 tetes dulu. Kalau ada masalah, dikurangi. Tapi jangan berhenti. Kalau masih ada masalah, bila perlu tidak setiap hari. 2 hari sekali dulu. Tapi konsumsi makanannya jangan berhenti. Ini adalah makanan. Maka lanjutkan, makin lama makin meningkat, dan didapatkan. Jadi sekali lagi, Bapak, Ibu, Pak Tio, semuanya, jangan berpikir efek samping mengenai Blue Zim. Tidak ada efek Tadi samping yang harus kita pikirkan.
Baik, Sorry terima dok, kasih. memang menarik perkongsian ni. Jadi saya rasa bagaimana dengan penyakit dialisis buah pinggang kan? Kita kena dialisis. Okey, bila ada buah pinggang stage 3 to 4 dah dari stage 3 to 4 dah kena dialisis kan? Jadi kita amalkan enzim ni, Bluzim ni sebelum atau selepas. Saya rasa kalau biasanya 3 kali seminggu kan kita pergi ke dialisis. Okey, alternate day. So cara pengambilan yang terbaik adalah selepas hari yang kita pergi dialisis, saya rasa kita amalkan selepas selepas cuci kan, selepas kita pergi dialisis. Tapi kalau hari yang sebelum dialisis kita amalkan sebelum kita dialisis. Macam mana cara pengambilan yang terbaik, peraturan yang terbaik untuk penyakit bila sebelum kita dialisis, sebab bila kita pergi dialisis segala all the ingredients akan hilang bila kita dialisis, betul tak Bapak Doktor? Jadi yang terbaik saya rasa kalau penyakit macam buah pinggang untuk dialisis kita amalkan selepas dialisis. Macam mana doktor? Apa pendapat doktor? Oke. Iya. Ini yang kadang-kadang kita selalu diskusikan mengenai gagal ginjal sampai cuci darah. Ya. Dan sampai harus betul-betul, apalagi sampai seminggu 3 kali. Ya. Pertanyaan yang muncul adalah, kalau kita mengamalkan cuci darah, apakah ada perbaikan pada organ ginjalnya? Ini yang tidak pernah dijawab. Tidak ada satupun pasien dengan gagal ginjal masuk di mesin hemodialisa, melakukan dialisis di sana, tapi ginjalnya tidak pernah membaik. Urium kreatininnya tidak pernah membaik. Betul. Glomerular filtration rate-nya untuk fungsi dari membuat filtrasi atau penyaringan darah yang sedemikian rupa itu tidak pernah akan membaik. Nah, saya ingin memposisikan balik lagi ke Bluzim ini sebagai nutrisi. Jadi, kapan kita aplikasinya? Karena ini adalah nutrisi, lakukan seperti kita makan. Sebelum makan, apalagi makanannya sehat, ini kadang-kadang dibatasi nih nanti. Volume air pun dibatasi oleh pasien karena dialisis. Ya, betul. Maka ginjal tidak akan pernah berfungsi. Ginjal tidak akan pernah berfungsi kalau airnya hanya sedikit 500 saja. Padahal kebutuhan orang itu 2 liter, 3 liter, bahkan lebih dari 3 liter. Betul. Jadi yang menjadi catatan buat kita apa sekarang? Amalkan, tetap konsumsi, nggak usah khawatir akan dibuang melalui dialisis, tidak perlu pikirkan itu. Konsumsi seperti biasa, mau 3 kali, 3 kali, mau 4 kali, 4 kali. Dan airnya, sekali lagi airnya harus ditambah setiap saat. Kenapa ditambah? Karena kita berharap dengan Bluzim, fungsi ginjalnya membaik. Kalau fungsi ginjalnya membaik, mudah-mudahan fungsi filtrasinya ada perbaikan juga. Kalau ada perbaikan filtrasi, tolong tambahkan volume airnya. Jangan hanya 600 cc. Cuci darah naikkan 10 cc. Dari 600 cc itu naikkan jadi 650. Walaupun nantinya ada konsekuensi apapun, tapi berusaha dengan berbeda. Apalagi makanan. Makanan orang yang dengan cuci darah itu harus betul-betul jauh sekali dari kolesterol, dari lemak. Kalau itu masih dikonsumsi, lemak, daging, ikan, telur, itu susah sekali untuk di metabolismenya. Susah sekali untuk dicerna, berarti susah sekali untuk disaring. Betul. Tapi kalau buah yang dikonsumsi, maka mudah sekali bagi tubuh, bagi ginjal juga. Jadi akan memperingan fungsi ginjal karena makanannya dirubah. Ya, Dok. Jadi sekali lagi jangan asumsikan akan terbuang ketika dialisis. Biarkan terbuang, konsumsi lagi. Biarkan terbuang, konsumsi lagi. Jadi jangan sebelum dialisis kita jangan konsumsi dulu, nanti setelah dialisis konsumsi. No, tidak perlu. Lakukan seperti kita macam tidak biasa dengan dialisis. Yes. So mungkin kreatinin level dia mungkin selepas kita mengamalkan Bluzim. Mungkin kita boleh tengok testimoni dari segi bacaan kreatinin. Betul doktor? Iya, jadi bila betul, kreatinin menurun, maksud kata Bluzim kita ada bertugas lah. Tugasannya lebih baik lah. Itu testimoni yang harus kita tunggu. Jadi ketika nanti laboratoriumnya, urium kreatininnya, glomerular filtrate rate-nya, fungsi ginjalnya makin lama makin membaik, itulah yang harus kita cari dari sekarang. Itulah yang kita doakan semua. Terima kasih.
Ya, sama. Terima Terima kasih kasih, dokter. dokter. Oh, penjelasannya jelas sekali ya. Alhamdulillah. Bagus, bagus. Ada lagi dari rekan yang mau coba bertanya? Mungkin masih ada penasaran Silakan. tentang Blue Zim. Ini luar biasa, ada 47, ada 46 orang hari Iya, ini. Masya Allah itu, Masya Allah. Kalau boleh dok, dibantu dok kalau bagaimana cara kerja Blue Zim dalam tubuh itu seperti apa ya dok ya? Apa dia langsung bereaksi atau Ini dia ada batas jeda waktu? Ada nggak dok ya? sebetulnya kalimat-kalimat dari Bu Rosmi ini sudah jelas. Memang membantu metabolisme, membantu kerja daripada sel. Berarti rutin nggak Itulah masalah ya mekanisme dok ya? kerjanya. Iya, jadi bukan berarti ini tiba-tiba saja bekerja langsung pada pankreas, kemudian kadar gula darah turun. Hmm. Nanti yang sakit sendi akan bertindak sebagai anti peredas sakit. Oh iya, Bukan. iya. Blue Zim memperbaiki selnya, memberikan makanan kepada selnya agar sel tersebut dari tadinya posisinya jelek menjadi lebih bagus. Memperbaiki. Dengan mengkonsumsi rutin, maka perbaikannya akan didapatkan. Oh Masya Allah. Tapi saya terus terang, Bapak Ibu teman-teman sekalian, jangan nunggu sakit dulu. Ini harus ditekankan baik-baik. Jadi Blue Zim adalah makanan sehat, minuman sehat. Karena kenapa saya sebut makanan? Karena awalnya dari buah, awalnya dari herbal, bisa sebagai minuman, bisa sebagai makanan. Ini ada di dalam Blue Zim. Kalau ini kita nyatakan baik, maka harusnya barang siapapun yang tidak ingin sakit, yang tidak ingin dapat komplikasi diabetes, maka mulai sekarang amalkan konsumsi Blue Zim. Itu yang paling perlu, Pak Tio. Terima kasih mengingatkan kita semua. Siap dok. Woi, bagus sekali penjelasannya. Prevent better than cure. Nah, Pak Iman tuh, Pak Iman menyampaikan prevent better than cure. Itu yang harus kita tekankan. Jadi, dan makin banyak kita konsumsi, berarti sel kita, badan kita jauh lebih luar biasa. Testimoni itu yang harus ditunggu. Bukan sekedar testimoni yang sakit kemudian sembuh, tapi kita harus tampil dengan performan yang paling oke, yang paling baik, dan bercerita. Kenapa sampai sedemikian rupa performan kita? Kenapa stamina kita sedemikian rupa? Karena Blue Zim. Kalau testimoni itu disampaikan, maka kita akan mendapatkan kesimpulan yang banyak sekali. Terima kasih, Pak Tio. Terima kasih dokter Setio. Masya Allah. Ya, masih masih bisa untuk bertanya. Ada lagi dari rekan? Mungkin masih ada yang penasaran juga. Pak Iman boleh? Saya coba ngelihat chatnya juga. Ya, boleh. Oh, banyak tuh dok. Tuh kan dari sini jangan tunggu sakit, amalkan Blue Zim. Amin. Amin. Prevent dan better, Pak Iman lagi. Prevention is better than cure. Wow. Tiada batas aktivitas. Setuju sekali. Terima kasih penjelasannya. Ubah cara makan. Stop makanan berlemak, daging, dan buat. Ini yang jadi catatan penting. Karena apa? Karena lemak dan kolesterolnya. Kita ubah pola pikir kita. Betul, harus kita sehat. Setuju banget. Badan yang perlu sesuai. Perlu waktu untuk sesuai dengan You Great Blue Gym. Insya Allah. Terima kasih banyak. Silakan, silakan. Ini luar biasa ini. Antusiasnya luar biasa. Amin. Mungkin ada yang bertanya mungkin ada tentang konsumsi Blue Zim yang bagaimana cara terbaik untuk mengkonsumsi Blue Zim biar manfaatnya maksimal, Dok? Mungkin bisa dibantu tuh. Nah, ini juga harus dijelaskan, Pak Tio. Terima kasih diingatkan. Boleh, Dok. Bagaimana sebaiknya? Kita punya pemikiran awal bahwa makan itu harus teratur. Setuju ya? Karena apa? Karena kita punya paradigma kalau kita makan teratur berarti sehat. Tapi kecelakaan yang terjadi ternyata makannya teratur, tapi yang dimakannya kolesterol. Yang dimakannya jelek. Maka walaupun kita makannya teratur, tapi ternyata diabetes tambah banyak. Jadi berarti betul bahwa yang teratur, yang rutin itu sehat. Maka saya minta rutin. Sekali lagi, rutin. Jadi jangan berbicara ini adalah Jangan tunggu sakit. nunggu sakit, kapan, dan lain sebagainya. No. Rutinkan setiap hari, kapanpun selalu membawa Blue Zim. Karena inilah kuncinya untuk pencegahan. Mungkin yang Dan paling kita besar tampil di
Kalau yang sakit batuk ya dok ya, radang itu mungkin langsung berasa itu ya. Karena kan di bawah lidah ya. Betul. Jadi kalau ada peradangan di mulut kita dengan sariawannya, dengan Nah, yang sakit sariawan, tenggorokan dan lain sariawan. sebagainya, silakan berlama-lama di mulutnya. Bila perlu tengadah ke belakang supaya bagian belakang daripada mulut kita terkena, berlama-lama di sana sebelum kita telan. Kalau tadi bros minim diencerkan, silakan. Kalau memang mau diencerkan, silakan. Jadi bagian daripada setelah kita bersih-bersih gigi dan seterusnya, gosok gigi dan sebagainya, silakan gunakan. Tapi jangan dibuang. Jadi setelah itu telan karena memang nutrisi. Tapi di sininya sudah diperbaiki. Mungkin Oke, dok. pembicaraan berikutnya nanti kalau ada kesempatan kita silaturahmi lagi. Kita bicara infeksi, bagaimana peran Blue Gym. Kita bicara kanker, bagaimana peran Blue Gym. Itu akan lebih mengena. Oh, Mungkin Masya itu Allah. Pak Tio. Terima kasih. Ya, dok. Oh, ada yang joining from Uganda. Masya Allah, mantap. Menjauh. Ini Luar dok, biasa dari ada yang Uganda. bertanya juga tuh dok, Siap. ada kalau anak-anak usia berapa boleh konsumsi? Nah, Belum ini terjawab dari tuh. Ibu Haida. Ya, Ibu betul. Haida bertanya anak usia berapa? Mr. Tobias, thank you so much. Ini sudah bisa gabung nih dari Uganda, dari Kampala. Luar biasa. Anak, balik lagi ini adalah nutrisi. Sekali lagi ya, jangan berpikir ini adalah obat. Kalau di obat ada batasan antara dewasa dan anak. Nanti di anak juga dibagi lagi. Anak umur sekian, baru lahir dan seterusnya. Karena obat. Tapi yang kita bicarakan ini nutrisi. Jadi siapapun umur berapapun silakan konsumsi karena ini adalah nutrisi. Demikian juga dengan berbicara, mohon maaf sekalian berbicara dengan kehamilan, berbicara dengan ibu menyusui. Di sini tidak ada catatan apa-apa. Tapi sekali lagi, kalau kita bicara kehamilan, hamil itu sehat. Berarti nutrisinya juga harus bagus. Kalau kita menganggap ini nutrisi, silakan manfaatkan. Jadi sekali lagi Ibu Haida, berapapun usianya silakan. Tapi seperti kita ketahui, makanan terbaik buat apalagi bayinya atau janinnya baru lahir adalah ASI. Walaupun bagaimana tidak bisa dilawan. ASI tidak bisa dilawan oleh Blue Zim. ASInya. Tapi setelah itu dia sudah si bayi ini sudah dengan makanan tambahan, sudah ada ini dan itu, maka ini sudah bisa. Demikian Ibu Haida. Terima kasih pertanyaannya untuk mengingatkan kita bareng. Terima kasih, Bu Haida. Insya Allah. Nah, ada Pak Taufik tuh. Pak Taufik, Wah, mau menyambut Pak Taufik. ternyata Pak Sudah Taufik ada di ditunggu-tunggu. sana dengan Mr. Tobias. Bisa. Silakan Pak Salam dulu Pak Taufik. Taufik. Salam Wah, dari luar Uganda. biasa. Salam dari Uganda. Masya Allah. Assalamualaikum, Pak. Kita Assalamualaikum baru selesai warahmatullahi wabarakatuh acaranya Pak Taufik. di Uganda. Ya, baru selesai acaranya. Masya Allah. Wah, live dari Uganda, live dari Kampala. Luar biasa Pak Taufik. Mr. Tobias, Mantap. nice to see you. Nanti kita bawa Dr. Setio ke Afrika. Amin. Amin. Ya, Terima terbang kasih dong. banyak. Saya siap di sana, saya siap presentasi di sana. Ya. Dok. Dokter Setio, ada pertanyaan nih, Dok. Untuk pertama kali penggunaan, adakah efek samping? Ada salah satu pertanyaan dari Ibu Haida nih. Dia mungkin bertanya Ibu lagi. Haida lagi, betul. Mm-mm. Balik lagi, Ibu Haida, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Harus dibuang di pola pikir kita. Atau yang harus diluruskan seperti ini. Saya kebetulan dari tahun 1989 sampai hari ini di industri farmasi. Saya masih kerja di Sanbe Pharma dan saya memegang departemen khusus untuk pharmacovigilance. Departemen ini adalah departemen yang salah satu tugasnya memonitor efek samping obat. Artinya, walaupun obat itu sudah ada izin edar dari Badan POM, tapi efek samping itu harus tetap dimonitor. Kecelakaan yang terjadi kemarin dengan sirup, obat batuk, penurun demam, dan lain sebagainya, sampai anak-anak kecil dengan cuci darah, itu karena lepasnya kendali, tidak terkontrolnya efek samping. Karena obat. Nah,
Sekarang bagaimana dengan enzim? Bagaimana dengan bluzim? Ada orang yang, mohon maaf, ketika makan buah pagi hari itu langsung sakit perut, mules. Jangan salahkan ke buahnya, tapi yang masih bermasalah adalah lambungnya, perutnya. Karena buah tidak salah. Buah tidak mungkin negatif. Buah diciptakan oleh Yang Maha Benar. Kitanya yang belum selesai, kitanya yang dalam masalah kesehatan. Bagaimana dengan bluzim? Kalau Bapak, Ibu, teman-teman, Ibu Haida konsumsi, kemudian terasa sesuatu, jangan langsung berpikir efek samping, tidak. Tapi berpikirlah ada sesuatu yang bermasalah di sistem tubuh kita. Dan yang pertama akan bereaksi adalah pasti pencernaan. Pasti pencernaan. Karena apa? Karena melalui saluran pencernaan. Berpikirlah berbeda, jangan sisihkan efek samping. Nanti kalau ada lagi yang berbicara, dok itu detok atau tidak? Saya lebih setuju ke sana. Itu adalah detok, itu adalah healing crisis. Itu saya setuju. Tapi kalau efek samping jangan. Karena sudah tidak ada lagi berbicara dengan efek samping, karena ini adalah nutrisi. Ketika kita makan saja, kita tidak berpikir di sana ada efek samping. Setuju ya? Kalau kita makan, tidak pernah berpikir efek Setuju, Dok. samping. Karena kita yakin itu adalah untuk menyehatkan badan kita. Demikian juga dengan bluesin. Berpikirlah bahwa di bluesin tidak ada efek samping. Kalau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, koreksi. Atur lagi. Kalau memang terlalu banyak, merasa terlalu banyak, dikurangi. Diencerkan bila perlu, 20 tetes, masukkan ke dalam air. Rasakan lagi, konsumsi lagi seperti apa, bagaimana reaksi tubuh kita. Artinya, kalau memang ada kekhawatiran efek samping, berilah tubuh kita periode adaptasi. Kalau ada adaptasi, kalau ada percobaan, seolah-olah coba-coba dulu nih, silahkan lakukan. Tapi terus kemudian makin lama makin ditingkatkan, makin lama makin ditingkatkan konsumsinya. Karena tujuan kita sehat, karena tujuan kita adalah mempercepat penyembuhan. Demikian Ibu Aida, terima kasih banyak. Mantap, Dok. Masya Allah. Syukran. Terima kasih, Ibu Aida. Ya, ada lagi yang bertanya tentang Nah, masalah. Ibu Rosmini juga ada. Ada Ibu Ibu Rosmini dulu sesuai dengan juga baby jaundice. Nah, ini juga sama. Bayi yang lahir dengan kuning. Kelainan livernya belum berfungsi dengan baik, silahkan. Campurkan dengan air, kemudian konsumsikan. Karena memang lagi belajar untuk mengkonsumsi makanan. Kalau memang diperlukan seperti itu, selain berjemur dengan matahari yang sedemikian rupa untuk bisa mempercepat jaundice-nya hilang, lakukan juga konsumsi. Sama dengan kita mengkonsumsi ASI-nya atau susu yang karena memang ada sesuatu, silahkan. Bisa dilakukan seperti itu. Bu Rosmini, terima kasih. Sebelum Bu Rosmini, Bu Aida setuju sesuai dengan guna waktu pagi atau malam. Nah, waktu yang sesuai, Blue Zim. Kapan saja. Tapi yang terbaik adalah pada saat perut kosong. Jadi kalau kita punya jadwal makan, maka konsumsi dulu Blue Zim. Istirahat sebentar, kasih jeda waktu supaya apa? Supaya masuk sempurna, tidak terpengaruhi oleh makanan. Makanan pasti akan mempengaruhi, kenapa? Karena materinya bukan bioteknologi, materinya makro, maka akan memperlambat, maka akan mempengaruhi. Maka sebaiknya paling tidak setengah jam, paling tidak 30 menit. Konsumsi 30 menit sebelum makan. Setelah itu kita akan mendapatkan manfaatnya. Ini pertanyaan waktu yang sesuai. Jadi perut kosong pagi atau malam, kalau saya pagi, malam, siang, dan seterusnya. Mau 3 kali, mau 4 kali, silakan. Itu akan jauh lebih. Oh, Pak Sufian, terima kasih dari Malaysia. Saudara kita dari Malaysia, pertanyaannya adalah mengenai waktunya. Silakan dan jangan hanya 2 kali. Bila perlu 3 kali atau 4 kali. Yes, harus sekali lagi kita harus wajib mesti ubah cara pikir kita. Terima kasih. Siti K. Terima kasih. Oke, saya kira tidak ada lagi ya. First time penggunaan ada efek
Tadi udah dijawab, jangan berpikir efek samping, itu tidak ada efek samping. Demikian, luar biasa. Mantap. Oke, terima kasih dokter. Ya, masih bisa. Coba siapa lagi mau bertanya boleh? Silakan. Insya Allah Silakan. berkah. Mumpung ada ahlinya. Amin, amin. Dok, masih Amin, kuat kan dok? amin. Masih kuat dok? Oh, saya siap. Dengan senang hati saya. Masya Allah, Dengan senang ilmu. hati. Tuh dok, boleh dok dari Norseha Fandi. Bolehkah Blue Zim dikonsumsi sekali dengan Yugi Care Plus? Nah, itu mungkin dari produk dari Malaysia tuh dok. Sudah pernah dengar belum Ah, dok? Yugi Care yang sudah, saya biru, sudah. yang Ini yang bagus, boxnya Pak. biru. Boleh Blue Angel dikonsumsi sekaligus dengan Grid Care Plus. Silakan, nggak ada masalah. Selama itu adalah nutrisi, selama itu adalah bisa dikonsumsi, silakan dikonsumsi. Bahkan ketika kombinasi akan jauh lebih bermanfaat, akan jauh lebih bagus. Masya Allah. Demikian yang bisa jawab untuk ini dari kemungkinan dari Malaysia juga ya. Iya, lebih banyak manfaatnya Siap, dok ya. Pak Afandi. Iya, tidak. Jangan berpikir ada reaksi, ada interaksi atau ada akan terjadi sesuatu karena menggabungkan tidak. Karena berpikirnya adalah makanan, berpikirnya adalah nutrisi. Demikian Ya. Nur Seha Afandi. Terima kasih banyak. Oh, ini Bu Rosmi ini nanya lagi tuh Pak, dok. Bolehkah ke Siap, mata dengan senang hati. untuk katarak itu bisa nggak dok ya? Sama. Nah, ini jangan. Nanti kita bahas mengenai mata. Oh, berarti Ini luas ya. Ibu Rosmi ini mengenai konjungtivitis. Ya, ada infeksi di konjungtiva kita. Berarti makanya untung saya sudah mengingatkan. Nanti kita bahas mengenai infeksi. Ketika ada infeksi di apapun tempatnya, sekarang kita bicaranya mata. Ini rata-rata yang seolah-olah kondisinya karena infeksinya adalah mata, pengen buru-buru diteteskan. Ini apa istilahnya ya? Normatif banget. Karena ketika ada gangguan mata dengan konjungtivitis, bukan katarak ya, konjungtivitis, maka biasanya adalah tetes mata. Dan tetes mata itu adalah antibiotik. Ya udah Setuju ya? besok bareng aja ikut. Tetes mata itu adalah Udah antibiotik videonya yang umumnya coba diberikan dulu. selain kortikosteroid, selain yang lain. Nah, saya ingin Blue Zim ini posisinya unik. Kalau tadi sudah berbicara Bu Rosmini bagaimana untuk membantu penyembuhan luka berarti dari bagian luar. Luang. Silahkan manfaatkan. Demikian juga dengan mata. Tapi sekali lagi, ini tidak tertulis di label. Ini bukan obat tetes mata. Jadi jangan nanti menyalahkan Ugrid. Jangan menyalahkan Ugrid karena di sini tidak tertulis untuk tetes mata. Mata. Tapi sekali lagi, apakah ini mempunyai efek antibiotik? Yes. Apakah ini akan bisa mengatasi peradangan yang ada di konjungtivitis? Yes. Absolutely yes. Jadi kita tidak usah ragu sebetulnya. Tapi balik lagi, yang melaksanakannya seperti yang tadi Bu Rosmini bisa di bagian luar. Saya ingin jangan salah pemahaman dan jangan ada menyalahkan Ugrid. Ugrid tidak menulis di sini, tidak menulis sebagai tetes mata. Tapi ketika mau diaplikasikan, paling tidak, tolong diencerkan dengan air yang steril. Ya, Nah ini tidak persoalannya. terbakar. Gunakan air yang bagus, gunakan air yang steril, encerkan, kemudian baru diteteskan atau baru direndam. Kalau misalkan ada tempat untuk mencuci mata, itu biasanya dicucikan, itu sudah dapat antibiotiknya dan dapat anti peradangannya. Tapi balikan, antibiotik dan anti peradangan juga perlu dikonsumsi. Maka ketika konjungtivitis pun sama, konsumsikan Blue Zim seperti biasa karena nutrisi, mempercepat penyembuhan konjungtivitis. Demikian Bu Rosmini, terima kasih banyak, ini luar biasa. Ya udah. Ada soalan dokter? Iya, boleh. Boleh Silakan. dari siapa boleh untuk bertanya? Saya Sufian daripada Malaysia. Oh, Okey, dokter, ya, adakah Blue Zim ni adalah produk eksklusif yang hanya ada di Ugrid International? Memang tidak ada langsung sebelum ni daripada mana-mana syarikat lain. Maaf. Adalah Blue Zim ni dicipta khas untuk Ugrid International? Ugrid. Ini harus siapa yang bisa jawab ya? Karena Ugrid betul-betul memilih Blue Zim dan istimewa. Tapi apakah ini
satu yang unik, saya nyatakan ya unik. Tinggal bagaimana posisi Ugrid menempatkan Blue Zim di company-nya. Karena Blue Zim ini akan bisa mendampingi produk-produk lain. Atau siapa yang bisa bantu di sini? Kalau bisa Pak Taufik langsung berbicara Dari atau mungkin Pak Pak Husin Taufik berbicara. atau Pak Husin? Silakan. Karena pertanyaan dari Pak Sufyan di Malaysia betul-betul mengarah ke sana. Uniknya karena bioteknologi. Soalannya apa soalannya? Apa soalannya? Sorry. Om ya, Soalnya adalah apakah ini silakan Pak Sufyan langsung ke Pak Taufik. Tak, tanya aja kepastian yang produk Blue Izim ni exclusively hanya ada di Ukraine International ke? Itu saja soalan saja. Eksklusif. Eksklusif. Yes. Di mana ada produk Ugrade, ada logo Ugrade, ini eksklusif. Alright, terbaik, Wah. mantap. Mantap doktor, mantap. mantap. Yes. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Taufik, luar biasa. Terima kasih Pak Taufik. Sudah jelas ya Om Yans? Mantap. Jadi ya tidak perlu diragukan lagi ya untuk produk Ugrid. Insya Allah di Malaysia juga akan di ini ya, dipasarkan di Malaysia ya, Insya Allah ya. Ya Pak Taufik ya. InsyaAllah akan dipasarkan di Malaysia dan negara-negara lain juga. Mantap. Bermula daripada Indonesia. Insya Allah. Insya Allah. Oke, dari tim-tim sekalian, rekan sekalian, masih ada yang mau bertanya? Karena nih kayaknya kita udah 1 jam lebih Zoom-nya. Mantap, ini udah 46 peserta kita nih. Dari Uganda juga 40 peserta dan bertahan Bertahan. 46-nya luar biasa. bertahan Luar dok. biasa. Mantap penjelasannya dok. Jelas. Ayo, mumpung masih ada dokter yang ahli kita nih untuk bertanya. Kalau kandungan utama yang membuat biasanya Blue Zim jadi solusi sehat itu apa ya dok ya? Kandungan utama yang paling utama dari Blue Zim? Jadi tidak satu, tidak dua, tidak tiga. Jangan berpola enggak, pikirnya jangan di enggak sana. sempit ya. Dia Meluas sudah ya, Dok, jadi ya? satu, mengambil sumber dari berbagai sumber. Dari sekian buah, dari sekian herbal dijadikan satu, terbentuklah enzim. Enzim, ya. Jadi yang harus kita bicarakan di Blue Zim itu adalah betul-betul enzim sebagai nutrisi sel seperti Pak Iman tadi sampaikan. Bisa Pak Iman sampai dalam ya. chattingnya bagus sekali. Adalah nutrisi, adalah makanan untuk sel. Ketika kita dan yang menjadi sakit kita adalah persoalan di selnya. Sel tidak sehat berarti kita sakit. Sel apapun. Ketika nutrisi ini masuk, jadi kita memberikan nutrisinya, memberikan enzimnya, bukan memberikan anti ininya, anti itunya, obat ininya, obat tidak. We are not talking about the chemical. Kita sudah berbicara nutrisi. Bahkan kalau boleh saya menyampaikan adalah clinical nutrition. Apa artinya clinical nutrition? Clinical nutrition adalah satu nutrisi yang akan meningkatkan status klinis pasien, yang akan meningkatkan status kesehatan seseorang. Itulah clinical nutrition. Blue Zim posisinya adalah clinical nutrition, nutrisi yang akan membantu nilai atau status klinis seseorang. Demikian Pak Tio, demikian Bapak Ibu teman-teman sekalian, luar biasa ini. Iya, terima kasih dok. Masih ada? Coba kita lihat dari chatting ini dok. Molekul air Wah. Ibu Rosmini menyampaikan lagi molekul air akan menjadi lebih halus. Yes, karena akan berubah menjadi pH-nya juga akan menjadi wow. Pertanyaannya Luar biasa mengingatkan lagi. Ini yang lebih mengingatkan lagi Bu Rosmini. Yes, itu adalah bocoran yang luar biasa. Akan merubah karena balik lagi ke yang tadi. Luar biasa, Uganda luar biasa. Terima kasih Bu Rosmini. Ini harus jadi pembicaraan yang luar biasa nanti. Akan merubah pH yang ada di dalam air yang kita larutkan dari Blue Zim-nya. Terima kasih. semangat juga, ilmunya juga mantap. Insya Allah lah. Amin, amin, amin. Mengembangkan Blue Zim di sana ya, Malaysia ya. Ada lagi nih rekan yang mau bertanya? Mungkin kita sampai
jam 9 ya dok ya. Oh, I see. Bu Rosmini adalah seorang fisioterapis. Wah, tuh, Masya luar Allah. biasa. Mantap ya. Siap, saya tinggal berangkat. Besok atau lusa saya berangkat ke Malaysia. Yuk kita di silaturahmi di sana. Kita bahas bareng-bareng dan kita cari apa namanya satu Amin, amin, Dok. testimoni yang luar biasa. Amin, amin. Terima kasih timnya Malaysia luar biasa. Selamat datang Dokter Suti di Malaysia. Oke, saya akan berangkat ke minta maaf, KL Dok. ya. Terima kasih banyak. Siap, Dok, siap minta Bu maaf. Rosmini. Saya akan Last menuju di question. sana. Last Boleh, question, boleh. Yes, Dokter. please. Boleh. Yes, Okay, please. so bila kita dah cairkan kita punya pH air itu, so bacaan pH kita kepada alkali atau acidic? Kepada alkali. Selepas kita masukkan Alkali. enzim alkali. Betul. So reading dia Akan lebih menjadi kurang alkali. berapa? Alkali kepada bacaan berapa? 10 Tergantung ke hingga 14? nggak sampai 40, nggak sampai 10, nggak sampai, paling tidak dari angka 7 8 itu bisa capai 8 sampai mungkin 8 lebih masih kita capai, tapi more alkali, tidak akan Okay. menjadikan asam. Alright, thank you. Baik, terima Thank kasih you, Dokter. banyak luar biasa. Menarik, Dokter. Keren Bu Siap, terima kasih banyak Bu Rosmini. Sama-sama. penjelasannya. Lagi dari rekan yang lain atau kapan di Malaysia? Kapan launching Malaysia? Launching, harus segera launching. Perizinan selesai di Malaysia, kita langsung launching. Langsung dok, langsung Amin, berangkat amin, terbang. amin. Apalagi Uganda ini mantap ini. Oke, ada lagi yang dari rekan lain? Saya juga senang sekali nih dok, penjelasannya jelas banget. Amin, Semua amin. juga mendengarkan, insya Allah. Kita sampai jam 9 ya dok, insya Allah. Kalau memang tidak ada yang bertanya Siap. lagi, nanti kita bikin Zoom berikutnya ya dok ya. Silakan. Iya, Pak Tio juga. Nanti kita bicara mengenai topik lain. Boleh. Jadi kita bicara cancer, we are talking about the kondisi yang lain. Itu kita bisa lakukan. Siap dok, siap. Jadi bisa luas ya dok ya, lebih bisa meluas Iya, ya. supaya kita ada pemahaman yang lebih luas lagi, tidak hanya sekedar satu kondisi tertentu. Demikian. Siap, syukran dok, syukran. Oke, ini sebelum ke penutupan, saya mengucapkan terima kasih kepada dokter nih, Dokter Raden Setio Budi Sami-sami. Prasetyo, sama semua peserta yang udah bergabung dalam webinar ini. Insya Allah saya menghargai waktu dan perhatiannya. Jadi sebelum menuju ke sesi akhir, saya coba kesimpulan ya dok ya. Ada beberapa kesimpulan yang saya. Siap, silakan Pak Tio. Jadi ada kandungan utama Bluezim itu ya, produk ini mengandung 100% madu murni dan 7 herbal pilihan, yaitu bandotan, ada tapak liman, betul ya dok ya? Daun mint, bunga bidara, rumput teki, daun sendok, dan ciplukan ya dok ya? Itu ciplukan termasuk Betul. daun ya dok ya? Apa buah? Daun. Cipulkan enggak? Cipulkan yang diambil biasanya adalah buahnya. Oh mantap. Berarti Cipulkan itu buah dan buahnya ini enak sekali. ada berapa tuh? 7 ya? 1, 2, 3, 4, Iya. 5. Ada 7 ditambah 8 madu. Itu yang mantap dok, 100% madu ya. Nah, terus untuk Selain buah-buahan. ya mantap. Terus untuk kesimpulan manfaat kesehatannya, Bluezim itu berperan sebagai biokatalisator yang meningkatkan efektivitas ya dok ya. Terus bisa Yes. memberikan berbagai manfaat kesehatan secara keseluruhan, jadikan solusi yang lebih baik dari obat konvensional. Jadi dia Amin. manfaatnya lebih luas ya. Terus kalau untuk efektivitas dan keamanan, saya coba rangkum juga nih. Sebagai produk alami, biasanya Bluezim bekerja lebih baik dari obat dan tidak menimbulkan efek samping yang signifikan. Yes. Jadi sehingga aman digunakan secara rutin. Ya, saya berharap informasi yang sudah dokter berikan bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan keunggulan Bluezim ya dok ya. Amin, insya Allah. Ada lagi masih sebelum saya tutup dari rekan-rekan dari Malaysia, mungkin Uganda. Tapi dok mantap nih dok. Tobias sama Pak Taufik. Ini internasional dok. Udah masuk Iya, keluar. luar biasa. Saya baru kali ini nih Zoom Uganda. Amin. Dengan Uganda. Malaysia. Nanti Nigeria, nanti negara yang lain di Afrika.
Insya Allah. Ya, ada lagi dari rekan-rekan? Ya, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dalam webinar ini. Insya Allah saya berharap semua Siap. mendapatkan manfaat dari sesi ini dan mempertimbangkan untuk menggunakan Blue Zim ya dok ya, sebagai bagian dari gaya hidup. Amin, amin, amin. Insya Allah sehat ya. Mungkin sekian dari saya webinar. Insya Allah saya akhiri ya dok ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua sehat dalam segala aktivitas. Sampai jumpa di Amin. acara kami berikutnya. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi sekian, terima wabarakatuh. Terima kasih. kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik, Pak Haikal, dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi Sama-sama, di webinar dokter. berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Bapak.